Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Rahman Pandi, NPM nomor 1205075 dari kelas D. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan tentang soal nomor 9. Konteks free grammar dan konteks free language. Konteks free language adalah bahasa yang dihasilkan oleh konteks free grammar. Konteks free grammar adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk A maka B, di mana A adalah pemproduksi dan B adalah hasil produksi. Batasannya hanyalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel, dan pada ruas kanan bisa berupa terminal, simbol, variabel, ataupun epsilon. Contoh aturan produksi yang termasuk CFG adalah seperti berikut ini. X maka BY, ZA. X maka AY, B. Z maka BZ, juga epsilon. Bahasa reguler dan finite automata. Bahasa reguler adalah bahasa yang dapat diekspresikan dengan ekspresi reguler atau automata, atau finite machine automata deterministik atau non-deterministik. Finite automata adalah mesin automata dari suatu bahasa reguler. Finite automata memiliki jumlah state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state yang lainnya. Metode untuk menemukan apakah suatu string termasuk dalam tata bahasa atau bukan. 1. Mulai dengan simbol awal dan pilih produksi terdekat yang cocok dengan string yang diberikan. 2. Ganti variabel dengan produksi yang paling sesuai. Ulangi proses ini sampai string dihasilkan atau sampai tidak ada produksi lain yang bersisa. Pohon turunan atau pohon turunan kiri dan kanan. Proses penurunan string dengan memperluas non-terminal paling kiri pada setiap langkah disebut sebagai derivasi paling kiri. Representasi geometri dari derivasi paling kiri disebut sebagai pohon derivasi paling kiri. Proses penurunan string dapat dengan memperluas non-terminal paling kanan disebut di setiap langkah disebut sebagai derivasi paling kanan. Representasi geometris dari penurunan paling kanan disebut sebagai pohon derivasi paling kanan. Tata bahasa yang ambigu. Tata bahasa dikatakan ambigu jika terdapat lebih dari satu derivasi paling kiri atau lebih dari satu derivasi paling kanan atau lebih dari satu pohon parsial untuk string masukan yang diberikan. Jika tata bahasanya tidak ambigu, maka itu disebut tidak ambigu. Jika tata bahasanya memiliki ambiguitas, maka itu tidak baik untuk konstruksi compiler. Tidak ada metode yang dapat secara otomatis mendeteksi dan menghapus ambiguitas. Tapi dapat menghapus ambiguitas dengan menulis ulang seluruh tata bahasa tanpa ambiguitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.